Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi ada di Astina Mobil. Sudah sekian lama gua nggak pernah kesini lagi, dan akhirnya gua datang lagi ke sini ya, karena di sini tuh enak banget kalau nge-review mobil. Cuacanya adem, apalagi masih pagi, terus di sini juga tempatnya luas ya. Enak banget, ini paling proper buat nge-review mobil tuh di sini memang ya. Dan di sebelah gue sekarang sudah ada satu unit Honda Jazz tahun 2020. Dan ini memang kondisinya bekas tapi masih mulus artis Korea. Dan hari ini gue bakal review mobil ini. Seperti apa reviewnya? Stay tune terus. Kalau kita ngobrolin Honda Jazz, siapa sih yang nggak kenal sama Honda Jazz ya? Ini brand image-nya yang luar biasa sekali. Dari zaman gue SMA sampai sekarang masih banyak orang cari ya. Masih banyak banget orang cari karena mobil ini tuh memang keren banget dan identik dengan yang namanya anak muda ya. Dan ini tuh unit tahun 2020 tipe S yang jarang sekali gue temuin ya. Karena rata-rata di luar sana gue selalu menemukan Honda Jazz itu RS ya, tipe-tipe paling tinggi kayak gitu, RS CVT, dan ini S CVT ya, beda. Nah, bedanya apa aja kita bakal ulas nih, dari mulai eksteriornya terlebih dahulu. Oh iya, untuk harga dari mobil ini nanti aja gue sebutin ya terakhir, biar teman-teman pada penasaran dari Honda Jazz ini, karena sudah mulai menjadi barang langka dan emang agak sulit mencarinya ya, dan ada di Astina nih unitnya. Oke, kita bahas dulu dari mulai eksteriornya. Mukanya ya udah Honda Jazz, ya udah sih Honda Jazz ya emang keren ya, keren, sporty gitu, anak muda pasti suka. Tapi memang di sini kalau untuk perlampuan ya, untuk perlampuan Honda Jazz tipe S ini dia masih menggunakan halogen ya untuk bagian depannya. Tapi kalau misalkan kita pengen, kita tinggal upgrade aja menjadi tipe yang RS ya, tinggal diganti lampunya, terus bagian bawahnya juga sudah menggunakan fog lamp ya, bempernya memang seperti inilah. Nah, ini tempat di RL sebenarnya nih, di sini nih. Tapi di tipe S ini memang tidak ada yang namanya di RL. Ini grillnya ciri khas dari Honda ya, ciri khas dari Honda Jazz, dia berwarna hitam glossy dan ada logo Hondanya yang cukup besar. Terus di bagian samping, nah bagian samping karena mobil ini tuh dimensinya memang tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Ya mungkin dia bersaingnya dengan Yaris ya. Ya betul, Yaris, cuman kalau ini agak lebih tinggi sedikit. Kalau Yaris tuh agak gepeng gitu bentuknya ya. Yaris lele kayak gitu kan, gepeng-gepeng tuh. Kita lihat rodanya di sini. Nah, untuk yang tipe S memang dia velg dari mobil ini dia masih menggunakan single tone, jadi nggak pakai dual tone. Nah, kita lihat di sini ukuran bannya di mana. Nah, gue belum nemu nih. Nah, ukuran velg dia menggunakan 15 inci dengan profil ban 175/65. Oke, dan ada disc brake-nya juga ya untuk bagian depan dan belakang juga. Kita bakal lihat ada disc brake-nya atau tidak. Oke, untuk bagian belakang memang dia tidak menggunakan disc brake ya, jadi hanya depan saja. Spionnya sewarna body. Nah, di sini ada coakan seperti ini, gue suka banget karena dengan adanya coakan seperti ini kita bisa melihat ujung-ujung jalan tuh. Kalau misalkan di jalan ada yang nyebrangin, ini gunanya nih coakan seperti ini. Kalau nggak dicoak, wah kita nggak kelihatan, susah ya. Bagusnya Honda Jazz tuh kayak gitu. Spion ya udah tadi ya, suara sama body, dan ada lampu side-nya juga. Nah, ini door handle-nya model tarik depan belakang, tapi memang mobil ini masih menggunakan kunci colok. Jadi tidak ada yang namanya keyless entry. Ya, betul, tipe S ya. Mengingat tahunnya juga tahun 2020, tapi tipenya yang penting karena kalau yang RS itu memang dia sudah menggunakan keyless entry ya, dan start stop engine button di dalamnya. Tapi mobil ini belum. Oke, sini juga ada talang air, terus ini tempat bensinnya di sini. Sekarang kita lihat belakang yuk. Apa saja bedanya? Jelas di sini emblemnya berbeda. Ini ada emblem S iVTEC. Kalau misalkan yang RS ya di sininya RS ya. Ya, ini bagian belakangnya memang membulat seperti ini ya. Tuh lihat kacanya membulat. Tapi entah kenapa mobil ini tuh meskipun memang sekarang udah ada yang baru ya, dengan beda nama, jadi seperti city hatchback kalau sekarang ya disebutnya. Tapi menurut gua mobil ini masih terlihat seksi gitu. Masih terlihat seksi mobil ini. Atasnya dia antena model, antenanya masih model biasa, tapi kita bisa upgrade menggunakan shark fin antena. Di sini ada Hyman stop lamp, tidak ada upper spoiler ya, rear defogger tidak ada, tapi di sini dia sudah ada rear wiper dan ada chrome melintang. Di sini lumayan, dibilang tebal banget enggak sih, tapi dibilang tipis banget juga enggak. Di sini ada logo Honda dan kamera
kamera mundur dia ada tuh. Dia punya kamera mundur. Terus di sini juga perkumpulan lampunya. Lihat nih, ini yang gue suka nih, perkumpulan lampu di sini. Dia tuh stop lampnya sudah menggunakan LED meskipun memang bukan LED bar ya. Jadi LED-nya LED titik-titik dan sini ada lampu seinnya. Lampu sein dan lampu untuk mundurnya juga ya. Terus di bagian bawah, oke, tidak ada sensor parkir. Di sini ada emblem Jazz dan di bawah tuh tidak ada lagi yang namanya reflektor ya. Tidak ada reflektor. Sekarang kita buka bagasinya. Wow, bagasinya cukup luas karena mobil ini akomodasinya hanya 5 penumpang saja ya. Dan di sini di bawah kita bisa melihat yang namanya ban serep, dan ban serepnya ini sepertinya full size. Tapi memang velgnya dia masih menggunakan velg kaleng ya. Terus kalau misalkan kita lipat, misalkan teman-teman hanya sendiri atau berdua terus mau bawa barang yang agak lumayan banyak gitu, ini bisa dilipat dan pelipatannya 60-40 dan ini rata lantai. Dan ini bisa masuk koper mau berapa masukin aja ke sini, bisa banget luas banget ya. Dan di sini tuh terlihat tuh ada 3 buah seat belt dan tiga-tiganya sudah 3 titik. Nah, itu baru eksteriornya. Sekarang kita bakal lihat interior dari mobil ini. Yuk. Wow, aura Honda Jazz memang beda ya. Auranya tuh memang ya udah sporty gitu kalau duduk di Honda Jazz tuh. Jadi gua nggak pernah komplain sama yang namanya posisi berkendara di mobil Honda. Hampir semua posisi berkendaranya tuh enak. Dan ini juga joknya meskipun dia masih menggunakan fabric, tapi pengaturannya dia lengkap cuy. Dan ini kalau misalkan kita rendahin, rendah banget. Lihat, serendah ini. Dan gua nggak bisa kalau terlalu rendah kayak gini juga nggak bisa ya, harus agak ditinggikan sedikit. Nah ya agak ya, meskipun memang manual nih si apa namanya pengaturan kursinya, tapi it's okay, nggak apa-apa, yang penting dikasih lah sama Honda ya. Nah, kita posisi duduknya dulu diatur. Oke. Dan ini pengaturan setir, kita cari pengaturannya mana. Nah, pengaturan setirnya dia sudah ada teleskopik dan tilt steering, teleskopik. Wah, jadi lebih nyaman lagi, lebih ergonomis lagi ya kalau misalkan kita bawa Honda Jazz tuh. Lihat, asik ya. Rendahin sedikit dong. Jadi mobil tuh pendek, sporty gitu, asik banget. Pokoknya kalau bawa Honda Jazz tuh memang fun to drive sih. Emang itu embel-embelnya dari Honda tuh seperti itu. Untuk desain dashboard di sini memang timeless sih untuk Honda Jazz ini. Jadi masih tetap terlihat kekinian gitu, terlihat modern meskipun ini mengingat dia lahir di tahun 2020 ya mobil ini, tapi masih bagus dan build quality-nya juga oke untuk Honda Jazz tuh. Ya meskipun di sini semuanya materialnya material keras ya, tidak ada soft touch sama sekali mungkin. Hanya di bagian armrest juga nggak ada, dan di sini nih di bagian trim sini dia ada fabricnya sedikit dan ada silvernya di sini. Untuk power window dia auto hanya sisi driver aja, sisanya enggak. Ada elektrik ini tuh window lock, power door lock, electric retract dan electric mirror. Lumayan lengkap ya ternyata. Sebagian sebelah sini ada cup holder. Nah, dari dekat AC begini, jadi kalau misalkan kita simpan minuman ya paling enggak terlalu panas lah minumannya karena dia ada AC dari sini ya. Di bawahnya slotnya kosong semua, nggak ada apa-apa. Kayaknya stability control juga belum dipasang di mobil ini ya. Di bawah ada tuas pembuka tangki bensin dan kap mesin ya. Biar nggak berisik kita tutup. Berisik soalnya ada tut. Nah, kita lihat sekarang instrumen klasternya. Oh ya, setirnya ya belum ya. Setirnya di sini memang dia masih menggunakan karet dan tidak ada tombol sama sekali di sini ya. Jadi masih polosan aja. Tapi kalau misalkan mau di-upgrade aja nggak apa-apa. Pakai yang tipe RS. Oh, ini nyala. Kita matiin dulu. Ya. Bisa di-upgrade menggunakan tipe yang RS ya, jadi lebih mewah lagi gitu ya. Karena ini bisa jadi mobil itu mobil bahan modifikasi ya. Kita nyalain dulu. Oh iya, nih kuncinya yang tadi gue lihat. Kuncinya seperti ini, mirip sama Honda Brio ya. Honda Brio gue juga kayak gini nih kuncinya.
mirip, dan dia sudah terintegrasi dengan remote ya, si kuncinya. Oke, kita colokin, kita nyalakan. Oke. Oh, ini indikator pintunya dia nyala, jadi agak ada bunyi tadi ya, tut itu buat pintu. Di sini instrumen cluster, clusternya dia sebentar ya. Ini ada apa namanya? Volumenya mana? Ini kayaknya. Musiknya nyala. Musiknya nyala. Oke, instrumen cluster dari mobil ini semuanya masih menggunakan analog ya, speednya analog, terus ada takometernya juga analog, gear position ada, indikator-indikator lampu di sini kayak pintu, seat belt, terus ABS yang gitu-gitu ada semua ya. Di sebelah kiri ini ada MID kecil, dan ini bisa kita tekan dari sini. Ada range, average, terus di sini ada average ya, betul average, dan jam. Nah, trip A, trip B, ya pokoknya kurang lebih seperti itu, tapi cukup lengkap loh, lumayan. Dan ini kilometernya baru 23.000 ini, serius, ini baru 23.000 loh, kilometernya baru 23.000, ini tahun 2023, berarti 3 tahun ya, nggak nyampe 10.000 berarti setahun. Wow, irit tuh nih mobilnya, wah ini irit banget ini, irit banget, kilometer irit banget, berarti ini mobil jarang dipakai jauh sepertinya ya dari pemilik yang sebelumnya. Sini nih finishing ini nih yang gue suka, dia karena dia menggunakan black glossy, lampu hazard, terus di sini head unitnya memang pada zamannya memang tidak terlalu besar ya untuk head unit dari mobil ini, dan ini juga tidak ada apa namanya, tidak ada seperti Android Auto yang gitu-gitu, belum ada ya. Nah ini kamera, untuk kamera mundur, terus dia harus balik lagi dong. Di sini ada telepon, tapi karena ini tuh bisa Bluetooth kalau nggak salah, si head unitnya bisa Bluetooth. Sini panel AC, panel AC-nya dia masih menggunakan knob seperti ini. Ya, dia pakai knob, dan ini ada suhu, speed fan, terus di sebelah sini tuh ada pengaturan arah semburan ya, lengkap. Ada kaki aja, badan sama kaki, dan ada front defogger di sini. Karena di belakang tidak ada rear defogger. Ventilasinya juga masih model seperti ini. Tuas, sini ada tombol AC. Di bawah power outlet 12 volt, dia nggak ada USB slot ya. Transmisi mobil ini tuh dia menggunakan CVT, transmisi andalannya dari Honda ya. Honda rata-rata menggunakan transmisi CVT. Sini ada part brake, dia masih menggunakan otot, dan di sini tidak ada yang namanya armrest. Ya sebenarnya armrest itu lebih cocok ke mobil-mobil sedan atau SUV ya, mobil-mobil hatchback kayak gini. Gue sih lebih seneng kayak gini ya, nggak ada armrestnya, jadi enak aja gitu, kelihatannya juga enak. Terus di sini ada apa lagi? Joknya tadi gue bilang dia masih menggunakan fabric, dan headrestnya dia sudah adjustable juga. Bagian atas sini dia ada polos, nggak ada apa-apa. Dan di sini lampu bacanya dia model tekan seperti ini, dan ini dia masih kuning ya, belum LED. Terus di sini, nah kalau yang di sini malah dikasih vanity mirror, kalau yang di sini nggak dikasih. Jadi emang nggak bisa dipakai buat dandan. Dan ada tuh beberapa perempuan ya, ibu-ibu yang dandan sambil nyetir terus pakai kaca begini. Wah, gini sakti banget tuh ibu-ibu ya. Oke, laci sekarang. Lacinya cukup besar, memang dia belum soft opening ya untuk bagian laci. Terus sini apalagi? Wah, sepertinya sudah habis yang bisa kita bahas untuk bagian depan. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya yuk. Belakangnya luas, ini tadi bekas settingan berkendara gua. Jadi gua tingginya 168, dan ini masih luas banget, seat back pocket juga ada, dan kaki kita bisa berselonjor ke kolong kursi bagian depan tuh, bisa masuk. Jadi ini luas banget, luas sih kalau menurut gue, ini enak banget ya untuk bagian belakangnya. Terus di sini juga sama, apa namanya, bahan ya atau material yang dia pakai juga sama seperti yang depan, jadi menggunakan fabric. Dan di sini headrestnya ada 2, tidak ada armrest ya sepertinya. Betul, ini bukan armrest, tapi di bagian tengah bagusnya seatbeltnya dia udah 3 titik, cuman sayangnya nggak dikasih headrest aja sih. Dan ini bagian belakangnya juga sudah support yang namanya ISOFIX, jadi dia aman lah kalau misalkan kita punya baby terus ditaruh di belakang. Masih sedikit ada gundukan di bagian bawah ya. Ya ini gundukan di bagian bawah masih ada sedikit, padahal mobil ini tidak menggunakan gardan. Mungkin ini adalah saluran untuk ke belakang ya, knalpot ya. Sini ada
cup holder, penyimpanan. Terus tidak ada USB slot di sini ya, tidak ada. Jadi nggak ada USB slot untuk bagian belakang ya. Sini speakernya tapi dia sampai ke bagian belakang sini. Oke, sekarang kita lihat mesin dari mobil ini. Yuk. Ada apakah di sini? Wah, kapnya memang lumayan enteng ya karena mobilnya juga kecil. Dan ini kondisi mobilnya hidup. Jadi agak panas karena kondisi mobilnya lagi hidup ini. Oke, ini adalah ruang mesin ya. Ruang mesin di sini memang atas dia belum dicat, ruang mesinnya juga belum dicat, tapi bagusnya mobil ini sudah dikasih peredam di bagian atasnya. Dan ini gumpalan mesin ya. Ini adalah mesin dari Honda Jazz tahun 2020 tipe S. Ini adalah mesin 1500 cc iVTEC ya, iVTEC, dan ini mesinnya masih menggunakan SOHC ya teknologi, jadi tidak menggunakan DOHC. Ini mesin 4 silinder 1500 cc yang bisa menghasilkan tenaga itu sampai 118 HP dan torsi maksimalnya di angka 145 Nm. Kalau ngedengar torsi, memang torsi dari mobil ini mirip dengan torsi BR-V yang baru ya. Jadi BR-V Honda City Hatchback itu di angka 145 Nm. Memang beda powernya. Kalau yang baru-baru ini mesin Honda dia menggunakan power maksimalnya dia bisa sampai 121 PS ya, dan ini dia masih di angka 118. Dan mungkin mesinnya mesin ini tapi diperbaharui lagi kemungkinan ya. Di sini juga modul ABS dan kawan-kawannya ada di sini. Oke, kita tutup lagi. Kita tutup lagi, Mas. Ya. Ya, jadi buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini tuh dibanderol di angka 219 jutaan saja, dan ini unitnya ada di Astina Mobil ya, di Bandung jelasnya. Kalau misalkan teman-teman pengen coba tanya-tanya, silahkan langsung aja hubungi kontak yang ada di description, dan kalau misalkan mau datang langsung silahkan ke Astina Mobil, lihat aja di Google Maps pasti ada ya di Bandung. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini tentang Honda Jazz tipe S tahun 2020. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.